Dari kalangan pengusaha terkaya di Jakarta, untuk Arda Kusuma dunia seakan berhenti berputar saat ia kehilangan istri Sari di meja persalinan. Putri kecilnya Cemara sudah berhari-hari menangis tanpa henti. Pengasuh bayaran yang paling berpengalaman pun tidak bisa menenangkannya sedetik pun. Namun suatu pagi Arda, saat berjalan di koridor sunyi rumah mewahnya, menyaksikan pemandangan yang membekukan darahnya. Pembantu pembersih rumah bernama Siti sedang diam-diam menyusui putri kecilnya. Pemandangan mengejutkan ini membuat amarah Arda meledak bagai gunung berapi. Namun di saat bersamaan ia juga menyadari ada rasa sakit yang familiar di kedalaman mata wanita itu. Siti juga menyimpan rahasia besar yang disembunyikan dari semua orang. Duka mendalam karena kehilangan bayinya sendiri. Namun pertemuan ini sebenarnya hanya tetes pertama dari badai yang jauh lebih besar. Takdir akan menyatukan dua hati yang terluka ini dengan cara yang tak terduga, sementara rahasia kelam dari masa lalu akan terkuak ke permukaan. Dan kisah tragis kakak Arda yang bernama Bayu, yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh Arda. Bagaimana kisahnya bersatu dengan kehidupan Siti? Dan apakah Arda akan berani menerima wanita yang menyelamatkan hidup putrinya ke dalam keluarga, melawan penilaian keras masyarakat dan gosip yang beredar? Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, saat angin sejuk musim hujan pertama menghantam jendela-jendela rumah bergaya kolonial di pagi Selasa yang suram itu, teriakan tajam bergema di mensyah megah Arda Kusuma yang menghadap ke selatan. Suara ini mengalahkan deru angin di luar, mengubah langkah para pekerja rumah menjadi bisikan gelisah. Namun benar-benar tidak ada yang ingin mendengar suara itu. Arda Kusuma yang berusia 43 tahun, pria tegas di puncak salah satu holding terbesar Indonesia, berdiri di depan jendela besar sambil meremas cangkir kopinya hingga hampir pecah, menatap pemandangan kota Jakarta yang berkabut. Ia menatap tapi tidak melihat. Di benaknya hanya bergema bisikan terakhir istri Sari yang hilang 2 minggu lalu, "Jaga putri kita baik-baik, Mas Arda. Berjanji padaku." Tapi ia tidak bisa menepati janjinya. Setiap tangisan kecil Cemara menghidupkan kembali napas terakhir Sari di kamar rumah sakit. Momen-momen menyakitkan saat persalinan, dan secara kejam menambah tinggi tembok kemarahan dan keputusasaan di dalam diri Arda. Kepala rumah tangga yang sudah tua, Pak Harto, menyelinap masuk dari pintu dengan pelan. "Pak Arda," katanya, "pengasuh baru juga menyerah, Pak. Tadi baru saja mengundurkan diri dan pergi." Arda menaruh cangkir kopi ke meja marmer dengan begitu keras, hingga suara pecahan porselen bergema di ruangan. "Yang keberapa ini, Pak Harto? Yang kelima atau keenam?" Ia menggertak dengan mata berapi-api. "Apa maunya orang-orang ini? Saya sudah menawarkan gaji 2 kali lipat." Pak Harto bergumam sambil menundukkan mata. "Bukan masalah uang, Pak. Putri kecil tidak mau tenang. Menolak botol susu, tidak mau tidur. Semua yang datang berbisik hal yang sama ke telinga saya, bayi mencari ibunya." "Ibunya sudah meninggal," teriak Arda. Suaranya meledak di dinding ruangan seperti tamparan. Kemudian ia menarik napas dalam dan menurunkan suaranya. "Ibunya sudah meninggal, Pak Harto. Dan saya tidak tahu bagaimana merawatnya." Pak Harto, pria setia yang telah melayani keluarga ini selama 20 tahun, mengabaikan keputusasaan di mata majikannya dan berkata, "Baik, Pak. Saya akan terus mencari pengasuh yang baru." Ia berkata dan diam-diam meninggalkan ruangan. Arda kembali ke jendela. Kabut musim hujan yang menyelimuti Jakarta persis seperti kabut tebal yang mencekik jiwanya. Sejak pemakaman Sari, ia bahkan tidak pernah bisa menyentuh putrinya dengan benar. Melihat wajah mungil itu mengingatkannya pada Sari, memberikan rasa sakit yang tak tertahankan. Pagi itu ia bangun lebih awal dari biasanya. Lagi pula tidur adalah haram baginya. Sepanjang malam ia berbaring menatap sisi tempat tidur yang kosong milik Sari, berusaha menghibur diri dengan menghirup aroma parfum terakhir yang meresap di bantal. Dengan cahaya pertama hari, ia ingin melemparkan diri ke ruang kerja, menenggelamkan diri di antara angka-angka dan proyek-proyek untuk melupakan rasa sakitnya sejenak. Saat berjalan di koridor, ia terhenti mendengar suara terisak dari salah satu kamar pekerja di lantai bawah. Biasanya ia sama sekali tidak peduli. Masalah pribadi karyawan tidak menjadi urusannya sama sekali. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam suara ini. Lebih dari tangisan, ini adalah duka yang tertahan.
Ia menyerah pada rasa ingin tahunya dan mendekat diam-diam, sedikit membuka pintu. Dan pemandangan yang ia lihat pada saat itu menjadi momen yang akan mengubah alur hidupnya selamanya. Di lantai, dalam seragam petugas kebersihan, duduk seorang wanita muda. Kerudung hitam di kepalanya sedikit melorot, beberapa helai rambut hitam yang bandel jatuh ke pipinya. Wajah pucatnya menunjukkan seluruh beban yang ditanggungkan hidup di pundaknya. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah apa yang ia peluk. Putrinya, kecil Cemara. Wanita itu sedang menyusui bayi. Otak Arda berhenti berfungsi sejenak. Seolah matanya tidak percaya memindai pemandangan itu. Siapa nama petugas kebersihan ini? Siti bukan? Iya, Siti. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, putrinya yang membuat seluruh Menshan bergema dengan teriakan yang tak bisa dihentikan. Kini dalam pelukan wanita asing ini diam seperti malaikat, menyusu dengan tenang. Saat Siti mengangkat kepala, pandangan mereka bertemu dengan mata Arda yang berdiri seperti hantu di cahaya redup koridor. Mata wanita itu pertama menunjukkan syok, kemudian ketakutan, dan akhirnya rasa malu yang mendalam. Ia menarik Cemara dari dadanya dengan tergesa-gesa. Setetes susu menetes dari sudut bibir merah muda bayi. Pak Arda. Ia tergagap dengan wajah putih pucat karena takut. Saya hanya dia menangis sekali dan... Tapi Arda tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap, lama, sunyi, tatapan dalam seperti sumur tanpa dasar. Kemudian tiba-tiba ia berbalik dan membanting pintu begitu keras hingga suara bergema di seluruh koridor dan melangkah cepat menjauh dari sana. Siti tetap terduduk di tempatnya. Tangan dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Jantungnya seperti akan meledak keluar dari sangkar rusuk. Pasti akan dipecat. Mungkin akan lebih buruk lagi. Tapi tepat saat itu bayi dalam pelukannya mulai merengek lagi karena terpisah dari kehangatan ibunya. Siti secara insting menekannya ke dadanya lagi. Cemara langsung diam. Tangan mungil itu mencengkeram blus Siti. Sementara itu Arda mengunci diri di ruang kerja, menyandarkan tangan ke meja sambil menarik napas dalam-dalam. Ribuan pikiran bertabrakan di kepalanya. Kemarahan, pengkhianatan, kebingungan. Tapi yang paling aneh di tengah semua kekacauan ini adalah perasaan lega kecil. Melihat putrinya akhirnya menemukan kedamaian. Entah bagaimana, mencairkan sedikit gunung es di dalam dirinya. Hari itu ia tidak berbicara sepatah kata pun dengan siapapun. Ia memutar ulang rekaman kamera keamanan selama berjam-jam. Ia melihat bahwa Siti dalam beberapa hari terakhir diam-diam mengambil Cemara dari kamarnya dan memberinya makan tanpa diketahui siapapun. Ia melihat bagaimana bayi itu menempel padanya, bagaimana ia langsung tenang, dan ekspresi di wajah Siti. Ekspresi itu bukan hanya kasih sayang. Di sana ada rasa sakit yang dalam dan familiar. Siti saat menatap Cemara seolah melihat anaknya sendiri yang hilang. Suara-suara dari koridor membuatnya sadar. Manajer rumah sedang memarahi Siti, memecatnya. Kemudian Arda membuka pintu dengan cepat dan keluar. Berhenti, katanya dengan suara dingin seperti es. Semua orang membeku. Dia tetap tinggal. Kebingungan di mata Siti, ketakutan dan rasa syukur yang bercampur dalam tatapan itu, menciptakan retakan pertama di tembok es tebal yang mengelilingi hati Arda selama berbulan-bulan. Dan saat itu keduanya tidak tahu bahwa momen kemanusiaan sederhana ini akan mengikat mereka dalam kisah tragis dan kompleks yang hanya permulaan. Ini adalah kisah yang akan lebih kuat dari ikatan darah, lebih dalam dari rasa sakit, dan lebih berharga dari seluruh kekayaan Jakarta. Di ruang kerja besar Arda Kusuma yang sunyi hanya dipecah oleh suara tetes hujan yang menabrak kaca jendela. Duduk di meja kayu jati besar, ia telah menonton rekaman kamera keamanan berulang-ulang selama berjam-jam. Di layar terlihat Siti dalam 3 hari terakhir, saat semua orang tidur, menyelinap ke kamar Cemara di subuh buta, mengangkat bayi yang menangis dengan lembut, dan merawatnya selama berjam-jam. Dalam rekaman, terlihat air mata mengalir diam-diam dari mata Siti saat menyusui bayi, namun Cemara tidur dengan damai. Mengapa? Gumam Arda pada dirinya sendiri sambil memutar gelas kristal berisi whisky berwarna ember. Mengapa kamu rela menyusui bayi orang lain sampai sejauh itu, Siti? Apa kisahmu? Ia menghentikan rekaman dan memutar ke awal. 3 hari yang lalu, tengah malam,
Saat tangisan Cemara membuat seluruh Menshan bergema, perawat yang kelelahan keluar sebentar dari kamar. Saat itulah Siti yang sedang membersihkan koridor tidak tahan mendengar suara tangisan dan masuk ke kamar, mengangkat bayi itu. Arda mendekatkan layar. Siti tampak ragu sejenak kemudian membawa bayi ke dadanya, dan ia melihat momen ajaib itu, Cemara langsung tenang. Arda menutup rekaman dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu Jakarta berkilau seperti berlian di jalan-jalan yang dicuci hujan. Tepat saat itu pintu diketuk. "Masuk," katanya dengan nada keras. Manajer rumah Ibu Sari dan seorang wanita bermuka masam masuk bersamanya. Ini adalah manajer personalia Ibu Ratna, wanita yang dingin, kaku, dan tidak berkompromi. "Pak Arda," kata Ibu Ratna dengan ekspresi menghakimi di matanya, "kita perlu bicara tentang Siti. Apa yang dilakukannya adalah pelanggaran batas yang tidak bisa dimaafkan. Melanggar semua peraturan manajemen personalia kita." "Saya sudah bilang dia tidak dipecat," kata Arda memotong perkataan wanita itu. Ibu Ratna terkejut beku. "Tapi Pak, dalam situasi seperti ini protokolnya sangat jelas. Seorang petugas kebersihan menjalin kontak fisik sedemikian erat dengan anak majikan, apalagi dia kesulitan mencari kata-kata. Menyusuinya?" Arda melengkapi sambil menatap tajam mata wanita itu. "Ya, saya lihat." "Kalau begitu Bapak pasti memahami bahwa ini tidak bisa diterima," lanjut Ibu Ratna. "Selain itu, pagi ini gosip sudah mulai beredar di antara pekerja lain." "Biar mereka bicara apa saja," kata Arda tegas. "Siti tetap tinggal." Ia berhenti sejenak kemudian melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Bahkan, mulai sekarang dia akan bertugas sebagai pengasuh Cemara. Naikkan gajinya 3 kali lipat." Kedua wanita itu tercengang. Yang pertama bereaksi adalah Ibu Sari. "Pak Arda, Siti hanya petugas kebersihan. Dia tidak punya pendidikan, pengalaman, tidak profesional dalam perawatan bayi. Dari segi kebersihan juga." "Kebersihan?" Arda tertawa pahit. "Dalam sebulan terakhir 5 perawat profesional masuk ke rumah ini. Semua profesional yang tidak bisa menenangkan Cemara, tidak bisa memberinya makan, tidak bisa membuatnya tidur. Tapi seorang petugas kebersihan yang Anda sebut tidak berpendidikan itu berhasil melakukannya." Ibu Ratna dan Ibu Sari saling pandang bingung. "Panggil Siti ke sini sekarang," kata Arda sambil kembali ke mejanya. "Dan saya ingin bicara berdua saja." 5 menit kemudian Siti muncul di pintu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, matanya merah karena menangis. Seragam pembersih biru yang dikenakannya masih basah, dan kerudung yang menutupi kepalanya sedikit miring. Meski baru awal 30-an, kesulitan yang dialaminya membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Tapi ekspresi mendalam di matanya menarik perhatian Arda. Takut, tapi sekaligus juga tatapan yang begitu tegas. "Pak Arda," katanya dengan suara gemetar, matanya menatap motif karpet. "Saya minta maaf. Saya hanya," bayi itu menangis sekali, dan sepertinya tidak ada yang mendengarnya. "Saya juga." "Duduk, Siti," kata Arda sambil menunjuk kursi di hadapannya. Wanita itu ragu-ragu maju dan duduk di ujung kursi. "Saya akan menanyakan satu pertanyaan padamu dan mengharapkan jawaban yang jujur." Siti mengangguk diam-diam, masih tidak mengangkat mata dari lantai. "Mengapa?" tanya Arda. "Mengapa kamu menyusui bayi orang lain? Mengapa kamu punya ASI?" Air mata mulai mengalir deras dari mata Siti. Ia menghapus pipinya dengan tangan gemetar dan menarik napas dalam. "Saya juga punya bayi, Pak," katanya dengan suara serak. "Seorang putra. Lahir 3 minggu lalu, tapi tidak hidup." Ekspresi keras di wajah Arda langsung melembut. "Saya turut berduka," katanya. Suaranya mengejutkan karena begitu lembut. "Pendarahan rahim," lanjut Siti sambil menatap kekosongan jauh. "Saya melahirkan di kampung. Terlambat sampai rumah sakit. Bayi saya meninggal tercekik, tapi ASI saya keluar. Betapa kejamnya, bukan?" katanya dengan senyum pahit. "ASI keluar tanpa bayi untuk disusui." Sekarang Arda memahami segalanya.
Ia bisa menebak apa yang dirasakan wanita yang mengalami rasa sakit serupa dengan yang dialaminya. "Mengapa tidak bilang?" tanyanya. "Saya takut kehilangan pekerjaan," kata Siti sederhana. "Suami saya meninggal dalam kecelakaan konstruksi setahun lalu. Tidak ada keluarga yang tersisa di kampung. Di sini juga tidak kenal siapa-siapa selain Bapak. Pekerjaan ini satu-satunya jaminan saya." Keheningan di ruangan hampir bisa diraba. Suara rengekan bayi kecil dari luar memecah keheningan ini. Siti secara naluriah bangkit untuk bergerak, tapi kemudian ragu-ragu dan menatap wajah Arda. "Pergi," kata Arda dengan suara lembut. "Rawat dia." Siti melangkah cepat menuju pintu, kemudian berhenti dan berbalik. "Pak Arda, terima kasih." Arda hanya mengangguk. Setelah wanita itu keluar dari ruangan, ia menutup wajah dengan tangan dan menarik napas dalam. Ia terlalu tenggelam dalam rasa sakitnya sendiri sehingga tidak bisa melihat rasa sakit lain di sekitarnya. Tapi sekarang setelah mendengar kisah wanita ini, ia memahami bahwa kehilangannya tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan rasa sakit orang lain. Ia memang kehilangan istri, ya, tapi putrinya masih di sini. Dan mungkin ini alasan yang cukup untuk hidup. Keesokan pagi seluruh penghuni Menshan mengalami shock besar. Arda mengumpulkan semua pekerja di ruang makan utama. Di kepala meja, Siti duduk dengan seragam pengasuh putih menggantikan seragam pembersihnya. Wajahnya masih pucat, tapi cahaya harapan baru berkilau di matanya. "Saya umumkan kepada kalian semua," kata Arda dengan nada pebisnis keras seperti biasa, "Ibu Siti mulai hari ini akan bertugas sebagai pengasuh khusus putri saya Cemara. Dia bertanggung jawab langsung kepada saya. Rasa hormat yang kalian tunjukkan padanya adalah rasa hormat kepada saya." Di antara pekerja, pandangan shock dan bisikan bergelombang. Wajah Ibu Ratna merah seperti tomat. Dua pembantu muda terkikik sambil saling berbisik. "Ada masalah?" tanya Arda sambil memusatkan pandangan pada kedua wanita itu. "Tidak, Pak," kata mereka sambil langsung menundukkan pandangan. Tapi setelah rapat, di dapur, di koridor, di taman, koran gosip mulai beroperasi. Semua orang punya pertanyaan yang sama di pikiran. Bagaimana mungkin petugas kebersihan biasa naik pangkat begitu cepat dalam semalam? Apakah ada hubungan dengan Pak Arda? Gosip ini tentu saja sampai ke telinga Siti. Saat menidurkan Cemara di kamarnya, ia bisa mendengar percakapan di koridor dari pintu yang sedikit terbuka. "Menurutmu mereka sudah berapa lama bersama?" kata sebuah suara. "Siapa tahu," jawab yang lain. "Mungkin anak itu bukan dari almarhum Nyonya. Munculnya ini setelah Nyonya meninggal, tidak terasa kebetulan bagiku." Siti semakin erat memeluk Cemara setiap mendengar kata-kata ini. Air mata mengalir di pipinya sambil berbisik pada bayi, "Jangan khawatir, malaikat kecil. Saya tidak berusaha menjadi ibumu. Saya hanya ingin kamu baik-baik." Malam itu Arda, dari monitor keamanan di ruang kerjanya, melihat Siti makan sendirian di dapur, dan bagaimana dua pembantu lain melemparkan pandangan meremehkan padanya. Ekspresi mengejek di wajah para wanita itu terbaca dengan jelas. Sementara Siti, tanpa mengangkat kepala dari piringnya, berusaha menghabiskan makannya dengan cepat. Arda berdiri dengan marah dan menekan tombol intercom. "Ibu Ratna, datang ke ruangan saya sekarang." 2 menit kemudian, Ibu Ratna yang pucat pasi menyelinap masuk dari pintu. "Ada apa, Pak Arda?" Arda menunjuk layar. "Apa-apaan pemandangan yang saya tonton sekarang ini? Ya, apa yang terjadi di antara pekerja?" Ibu Ratna menelan ludah. "Bapak tahu, situasi ini agak tidak biasa. Orang-orang bicara, gosip alami." "Hentikan gosip itu sekarang," kata Arda dengan suara dingin seperti es. "Beritahu semua orang bahwa siapapun yang bersikap tidak hormat sedikit saja pada Siti akan langsung diberhentikan. Mengerti?" "Ya, Pak," kata Ibu Ratna sambil menundukkan kepala. "Tapi kalau boleh, mungkin kalau Bapak menjelaskan situasi ini kepada pekerja, maksud saya mengapa Siti tiba-tiba." "Saya tidak wajib menjelaskan," potong Arda. "Sekarang pergi dan sampaikan pesan saya kepada semua orang." Setelah Ibu Ratna keluar dari ruangan, Arda kembali ke jendela.
Malam telah turun, lampu-lampu Jakarta berkilau di atas selimut beludru malam. Untuk pertama kalinya sejak kematian istri, ia merasakan percikan harapan kecil di dalam dirinya. Mungkin putrinya akan baik-baik. Mungkin dirinya juga, seiring waktu. Malam itu ia pergi sampai ke depan kamar bayi. Melihat ke dalam dari celah pintu tanpa berani masuk. Siti duduk di kursi sambil menggendong Cemara, menyanyikan lagu pengantar tidur pelan. Lirik lagu itu sedih, menceritakan kehilangan, perpisahan. Suara Siti lembut dan menyentuh. Matanya tertutup, dan ada bekas air mata kering di pipinya. Arda diam-diam mengamati mereka. Wanita ini sedang menjalani api di hatinya sendiri, namun memberikan kehidupan pada putrinya. Dan untuk pertama kalinya, retakan nyata terbentuk di hati Arda Kusuma yang membeku. Mungkin hidup bisa berlanjut entah bagaimana. Mungkin rasa sakit akan menjadi abu seiring waktu. Tapi ia tidak tahu bahwa badai yang jauh lebih besar menanti mereka di Cakrawala. Dan malam yang sunyi ini sebenarnya hanya babak pertama dari drama besar 2 minggu telah berlalu. Di Jakarta, musim panas mulai terasa. Lapisan tipis uap muncul di atas air biru Teluk Jakarta di pagi hari. Di Menshan Arda Kusuma di Kemang, kecil Cemara semakin hari semakin hidup, pipi merah mudanya semakin berisi. Arda berdiri di pintu ruang kerjanya yang mewah, melihat ke kamar bayi melalui pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara lembut Siti menyanyikan lagu Jawa yang sedih namun manis. Saat ia membuka pintu sedikit lebih lebar, ia melihat Siti di kursi goyang dekat jendela dengan Cemara dalam pelukannya. Bayi itu menyusu dengan tenang sementara Siti menatapnya dengan sayang. Tapi kesedihan familiar itu masih ada di matanya. "Bagaimana keadaannya?" tanya Arda pelan. Siti sedikit terlonjak kemudian tersenyum menjawab, "Sangat baik. Hari ini naik 100 gram lagi. Dokter pasti akan senang melihatnya." Arda mengangguk dan masuk ke kamar. Selama 2 minggu terakhir, ia berusaha meruntuhkan tembok tak terlihat antara dirinya dan putrinya. Sekarang ia sudah bisa menatap wajahnya. Setidaknya ini adalah kemajuan. Tapi ia masih belum berani menggendongnya. Setiap kali melihat Cemara, momen-momen terakhir Sari muncul di benaknya. Wajah pucatnya, bibir yang putih karena kehilangan darah, dan cara ia memberikan napas terakhir sambil memegang tangannya. "Ada yang salah, Pak Arda?" tanya Siti saat menyadari ia melamun. Arda tersadar dari lamunannya. Tidak, hanya sedang melamun." "Apakah Bapak ingin menggendongnya?" tanya Siti tiba-tiba. Arda membeku. Saya tidak bisa." "Bisa," kata Siti dengan keyakinan tak terduga dalam suaranya. "Dia putri Bapak. Dia merasakan kehadiran Bapak." Arda tersenyum pahit. "Bagaimana dia bisa mengenal saya? Sejak lahir saya belum pernah menggendongnya." "Dia mendengar suara Bapak, mencium aroma Bapak, merasakan keberadaan Bapak," kata Siti. "Bayi mengetahui hal-hal ini. Tolong coba sekali saja." Arda mendekati dengan ragu. Siti perlahan berdiri dan mengulurkan Cemara padanya. Saat Arda mengulurkan tangan gemetar, kehangatan tubuh mungil itu menyebar ke lengannya. Ia menahan napas sejenak. Putrinya begitu kecil, begitu rapuh. Dan kemudian Cemara membuka matanya. Mata coklat yang dalam persis seperti Sari menatap mata ayahnya. Bibirnya sedikit bergerak, dan senyum mungil muncul di wajahnya. Saat itulah gunung es di dalam diri Arda mulai mencair, air mata mulai mengalir dari matanya. "Halo putri kecilku," bisiknya dengan suara gemetar. "Halo Cemara. Saya ayahmu." Siti menghapus air matanya diam-diam dan hendak keluar dari kamar untuk memberi mereka privasi. "Jangan pergi," kata Arda tiba-tiba. "Tolong tetap di sini." Siti berhenti dan menatap mereka. Untuk pertama kalinya ia melihat manusia yang terluka di balik topeng pebisnis dingin, jauh, dan kejam itu. Dan saat itu di antara mereka tercipta ikatan tak terlihat yang ditenun oleh kehilangan, rasa sakit, dan kini cinta pada bayi kecil ini. Dr. Citra Sari, dokter anak paling terkenal di Jakarta, setelah memeriksa Cemara dengan teliti, mengangguk dengan ekspresi puas. Perkembangannya luar biasa.
katanya sambil melepas stetoskop. Bayi yang benar-benar berbeda dibanding 2 minggu lalu. Siti tersenyum bangga sambil mengelus rambut Cemara. Dokter berbalik ke Arda. Apa yang Bapak lakukan sampai berubah begini? Terakhir datang saya benar-benar khawatir. Tidak naik berat badan, pola tidur. Arda melirik Siti. Bukan kami yang melakukannya. Dia yang melakukannya. Dokter Citra berbalik ke Siti dengan heran. Anda pengasuh barunya? Bagaimana Anda berhasil melakukan ini? Siti melirik Arda dengan ragu. Setelah Arda mengangguk, ia berkata dengan suara pelan, saya menyusuinya. Alis dokter terangkat. Menyusui? Tapi bagaimana? Kemudian tiba-tiba ia mengerti. Ah, Anda juga baru melahirkan. Kemudian Siti mengangguk sambil menundukkan mata. Ya, tapi bayi saya tidak hidup. Ekspresi pemahaman mendalam muncul di wajah dokter Citra. Saya turut berduka, katanya dengan tulus. Kemudian ia kembali ke identitas profesionalnya. Menyusui jelas yang terbaik untuk Cemara. Tapi untuk Anda, secara emosional situasi ini bisa berat. Kadang-kadang ya, kata Siti jujur. Tapi sekaligus juga menyembuhkan. Seolah kematian putra saya tidak sia-sia. Setidaknya ASI saya memberi kehidupan pada jiwa lain. Dokter Citra meletakkan tangannya di bahu Siti dengan senyum hangat. Itu pemikiran yang sangat indah. Kemudian ia berbalik ke Arda. Cemara sangat beruntung. Punya ayah seperti Bapak dan pengasuh seperti ini. Setelah dokter pergi, Siti menidurkan Cemara di tempat tidurnya dan hendak keluar dari kamar ketika Arda menghentikannya. Siti, ada yang ingin saya tanyakan. Silakan, Pak. Dokter Citra benar. Anda melakukan hal yang luar biasa, kata Arda sambil memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi saya penasaran, apakah situasi ini benar-benar baik untuk Anda? Maksud saya, sambil menjalani duka atas kehilangan Anda sendiri, terlalu dekat dengan bayi orang lain. Siti berbalik ke jendela, menarik napas dalam sambil menatap pemandangan Teluk Jakarta. Tahukah Bapak, di kampung saya ada pepatah, duka dibagi menjadi berkurang, kegembiraan dibagi menjadi bertambah. Saat merawat Cemara, seolah saya juga sedikit menghidupkan putra saya sendiri. Dan saya memahami rasa sakit Bapak juga. Arda menatapnya. Ada emosi kompleks di matanya. Terima kasih, katanya saja. Ia tidak menemukan kata lain. Malam itu Arda duduk di ruang kerjanya ketika teleponnya berdering. Di layar tertulis Budianto. Ia menutup mata. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk bicara dengan saudara ipar. Ya, Budi, kata Arda dengan suara dingin. Akhirnya mengangkat teleponmu, kata suara di seberang dengan nada menyindir. Sudah berminggu-minggu berusaha menghubungimu. Saya sibuk sejak Sari meninggal. Mengerti, kata Budi. Ketidakpercayaan terdengar jelas dalam suaranya. Bagaimana keponakan kecilku? Sari baik-baik. Baik. Arda, kita keluarga. Sari satu-satunya saudara kandungku. Cemara juga keponakanku. Saya ingin melihatnya. Sekarang tidak cocok, Budi. Cemara dalam masa sensitif. Apa maksudmu? Dia sakit? Kekhawatiran nyata terdengar dalam suara Budi kali ini. Tidak, hanya tidak ingin rutinnya terganggu. Keheningan sejenak di telepon. Kemudian Budi bicara. Dengar Arda, saya tidak hanya ingin melihat keponakan. Kita juga perlu bicara soal wasiat Sari. Wajah Arda langsung mengeras. Inilah alasan sebenarnya. Uang, selalu uang. Wasiat Sari akan ditangani pengacara. Tapi saya keluarga, kata Budi. Suaranya mulai naik. Soal hak asuh Cemara, saya juga harus punya suara. Saya pamannya. Jangan bicara omong kosong, kata Arda dengan marah. Saya ayahnya. Soal hak asuh sudah selesai. Benarkah? Kata Budi dengan nada ancaman yang jelas. Kalau gosip yang sampai ke telinga saya benar?
Kamu menyerahkan anak pada pembantu. Arda membeku. Gosip apa? Jakarta kecil. Arda, kata Budi dengan gembira. Orang-orang bicara. Pengusaha kaya, setelah istri mati, tidak bisa merawat bayinya dan menyerahkannya pada pembantu. Bahkan wanita itu menyusuinya. Bukankah ini berita bagus untuk majalah? Tangan Arda mulai gemetar. Kamu mengancam saya, Budi? Tidak, sayang. Memangnya kenapa? Kata Budi dengan kepura-puraan terkejut. Hanya khawatir. Bayangkan, headline seperti, Bos Holding Kusuma menyerahkan anak pada janda desa. Bagaimana efeknya pada saham perusahaan? Apa maumu? Kata Arda sambil mengeratkan gigi. Sederhana. Bagian adil dari warisan Sari. Dan kursi di Dewan Direksi Holding. Bagaimanapun, sekarang kita perusahaan keluarga. Sari tidak akan pernah mau hal seperti itu. Dan kamu tahu itu. Mungkin, tapi dia sudah tidak ada, kan? Kata Budi dengan suara dingin. Pikirkan baik-baik, Arda. Saya beri waktu seminggu. Setelah itu, kamu tahu. Wartawan suka sekali cerita menarik seperti ini. Telepon ditutup. Arda melempar teleponnya ke meja dengan marah. Tepat saat itu pintu diketuk, dan Siti masuk dengan wajah khawatir. Pak Arda, apakah Bapak baik-baik? Saya dengar suara Bapak naik. Arda menarik napas dalam. Baik-baik, Siti. Hanya masalah keluarga. Kemudian Siti menatapnya dengan ragu. Cemara sudah tidur. Saya ingin mengucapkan selamat malam. Terima kasih, kata Arda sambil menatap keluar jendela dengan mata terpaku. Kemudian tiba-tiba ia berbalik ke Siti. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Pak. Mengapa kamu di sini? Maksudnya, setelah semua kesulitan ini, mengapa tidak pergi saja? Kamu bisa mencari pekerjaan lain. Tidak perlu merawat bayi yang terus mengingatkanmu pada rasa sakitmu sendiri. Siti diam lama. Kemudian ia bicara. Saat suami saya meninggal, saya pikir semuanya berakhir. Kemudian putra saya lahir mati. Dan saat itu saya benar-benar pikir semuanya berakhir. Tapi kemudian saya lihat cemara. Saya paham bahwa hidup entah bagaimana berlanjut. Seseorang masih membutuhkan saya. Dan mungkin ini alasan yang cukup untuk hidup. Arda menatapnya. Ada pemahaman yang benar-benar baru di matanya. Wanita desa sederhana ini bicara dengan pelajaran besar yang diajarkan hidup padanya. Mungkin ia juga harus belajar pelajaran yang sama. Ia memang kehilangan istri, ya, tapi putrinya masih di sini. Dan mungkin ini alasan yang cukup untuk hidup. Selamat malam, Siti, katanya dengan suara lembut. Selamat malam, Pak Arda, kata Siti sambil menuju pintu. Setelah Siti keluar, Arda lama berdiri di depan jendela. Malam Jakarta selalu mempesona. Lampu, suara, kota yang hidup. Tapi sekarang untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa kehidupan paling berharga ada di dalam rumahnya sendiri. Dan ia akan melakukan apapun yang perlu untuk melindunginya. Ancaman Budi menggantung di udara. Tapi Arda Kusuma bukan orang yang mudah menyerah. Apalagi kalau menyangkut keluarga. Dan sekarang, mau diakui atau tidak, Siti juga entah bagaimana menjadi bagian dari keluarga ini, jauh dari pusat Jakarta, di salah satu bukit hijau puncak, berdiri mensyah batu megah yang menghadap ke selatan. Ini adalah rumah lama keluarga Kusuma, tempat Arda menghabiskan masa kecilnya, dan sekarang tempat ibunya, Ibu Widya, tinggal sendirian. Pohon kelapa sawit berusia ratusan tahun dan bunga bougainville di tamannya mencerminkan keanggunan lama Jawa. Ibu Widya, meski sudah berusia 70-an, dengan postur tegak, pakaian elegan, dan tatapan tajam seperti elang, masih merupakan wanita yang mengesankan. Saat mobil hitam putranya naik dari jalan taman, ia mengamatinya dari teras. Kunjungan Arda selalu seperti ritual. Sebulan sekali, hari Minggu, tepat setelah siang. Tapi hari ini berbeda. Arda menelepon dan berkata, Bu, saya bawa cemara juga. Jantung Ibu Widya mulai berdebar cepat.
Ia hanya melihat cucunya sekali sejak lahir, di rumah sakit. Pada pemakaman Sari pun bayi itu tidak ada. Kemudian Arda menutup pintunya untuk semua orang, menolak semua kunjungan dengan alasan berkabung. Ibu Widya memahami rasa sakit putranya. Saat ia kehilangan suaminya, Arda baru 9 tahun, putra sulungnya Bayu 17 tahun. Mengingat hari-hari itu saja sudah menyakitkan. Apalagi memikirkan Bayu. Sudah 24 tahun ia menghilang. Mereka bilang ia kabur ke Eropa. Tapi Ibu Widya, di lubuk hatinya yang paling dalam, selalu merasa ada yang jauh lebih buruk terjadi. Surat pendek dan dingin yang ditinggalkan putranya saat pergi. Maafkan saya harus menentukan jalan sendiri. Itu sama sekali bukan gaya Bayu. Mobil berhenti, Arda turun dan membuka pintu belakang. Ibu Widya mata terbuka lebar terkejut. Putranya berdiri dengan bayi mungil dalam gendongan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah wanita yang turun setelah mereka. Wanita berusia 30-an dengan gaun biru sederhana, kerudung hitam di kepala, tak mencolok. Selamat datang, anakku, kata Ibu Widya sambil turun tangga. Matanya langsung tertuju pada cucunya. Dan kamu, putri kecil, akhirnya datang menemui nenek. Arda mencium pipi ibunya. Halo, Bu. Perkenalkan, ini Siti, pengasuh Cemara. Ibu Widya mengerutkan alis sedikit, tapi hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mari masuk. Semuanya sudah siap. Mereka duduk di ruang tamu besar yang dihiasi mebel antik. Saat pelayan membawa hidangan, Arda menggendong Cemara. Bayi itu memandang sekeliling dengan penasaran, bermain dengan kancing kemeja ayahnya dengan tangan mungil. Sudah besar sekali, kata Ibu Widya dengan mata berkilau sayang. Persis seperti masa kecilmu. Tatapan yang sama, penuh rasa ingin tahu. Ya, ia berubah setiap hari, kata Arda dengan bangga. Sekarang sudah bisa tersenyum. Boleh saya gendong? Tanya Ibu Widya sambil mengulurkan tangan. Arda tanpa ragu memberikan Cemara pada ibunya. Ibu Widya memeriksa wajah cucunya, setiap detail seolah ingin diingat. Matanya mata Sari. Tapi bentuk dagu ini, hidung ini jelas hidung Kusuma. Tepat saat itu Cemara mulai gelisah dan sedikit merengek. Meski Ibu Widya berusaha menenangkannya, bayi itu semakin keras menangis. Siti yang duduk diam di sudut bangkit. Permisi, Bu. Sepertinya dia lapar. Ibu Widya dengan enggan menyerahkan bayi pada Siti. Begitu Siti menggendong Cemara, bayi itu langsung tenang seperti terkena tongkat ajaib. Pandangan bermakna terjadi antara Arda dan ibunya. Ada tanda tanya jelas di mata Ibu Widya. Ikatan khusus terbentuk antara Siti dan Cemara, kata Arda sambil menurunkan suara. Dia menyusui Cemara, Bu. Mata Ibu Widya membesar syok. Apa? Bagaimana bisa? Wanita ini kehilangan bayinya sendiri segera setelah melahirkan, jelas Arda. Tapi masih punya ASI. Dan Cemara tidak menerima pengasuh manapun. Sampai Siti. Kemudian Ibu Widya dalam syok menatap putranya, kemudian mengalihkan pandangan ke Siti. Sekarang ia mengamatinya lebih hati-hati. Kesedihan mendalam di wajahnya, tatapan penuh pengertian di matanya. Dan tiba-tiba perasaan aneh muncul dalam dirinya. Perasaan kenal. Tapi dari mana? Siti mulai menyenandungkan lagu pengantar tidur pelan untuk menenangkan Cemara. Suaranya rendah, melodinya sedih. Tubuh Ibu Widya menjadi kaku. Ia kenal melodi ini. Ini lagu pengantar tidur lama Jawa yang dinyanyikan ibunya dulu, kemudian ia nyanyikan untuk putra-putranya. Bayu terutama sangat suka lagu pengantar tidur ini. Dari mana kamu tahu lagu pengantar tidur itu? Tanya Ibu Widya dengan suara gemetar. Siti mengangkat kepala terkejut. Lagu pengantar tidur ini? Suami saya dulu nyanyikan untuk putra kami. Suamimu? Kata Ibu Widya sambil mengerutkan alis. Dari mana dia? Siti ragu sejenak. Pandangannya melirik Arda. Dari Malang, Bu. Siapa namanya? Desak Ibu Widya tanpa mengalihkan mata dari wajah Siti. Ahmad, kata Siti sambil menundukkan mata. Ahmad Wijaya.
Ibu Widya seperti lega sejenak, tapi kecurigaan dalam dirinya belum hilang. Lagu pengantar tidur ini lagu pengantar tidur keluarga lama, milik keluarga kami. Bagaimana mungkin? Saya tidak tahu, Bu, kata Siti sambil mengangkat bahu. Suami saya juga katanya diajar tetangga waktu kecil. Arda merasakan ketegangan aneh dan mengalihkan topik. Bu, jalan-jalan ke taman yuk? Bunga bougainville sudah mekar. Meski pembicaraan beralih ke topik lain, mata Ibu Widya terus mengawasi Siti. Sepanjang kunjungan ia mengamati setiap gerakan, setiap kata wanita itu dengan seksama. Suatu saat ia menyadari bekas luka kecil di tangan Siti, bekas luka samar yang lebih mirip tangan orang yang selalu bekerja dengan logam daripada seorang pembantu. Malang adalah kota pertanian kecil, tapi juga ada beberapa bengkel logam di sana. Bayu pernah magang di sekitar sana saat kuliah teknik. Menyebut nama itu saja sudah menyakitkan selama 24 tahun. Putra sulung yang cerdas, tampan, tapi berjiwa pemberontak. Bayu hilang setahun sebelum lulus fakultas teknik. Yang tertinggal hanya surat dingin itu dan keheningan tanpa dasar. Saat penyajian teh, Cemara gelisah lagi dan Siti menggendongnya ke dekat jendela, sambil bergoyang pelan sambil melihat pemandangan teluk. Ibu Widya mengamati mereka dari jauh ketika cahaya matahari terbenam menerangi profil Siti. Dan saat itu pisau tertancap di hati Ibu Widya. Profil itu, garis dagu itu, dan mata itu. Arda, katanya tiba-tiba dengan suara tegang. Bisakah kamu ikut saya ke dapur? Saya perlu bilang sesuatu pada Koki. Di dapur, setelah menyuruh pembantu keluar, ia berbalik ke putranya. Wanita itu siapa? Arda? Benar-benar siapa? Apa maksud ibu? Kata Arda terkejut. Sudah saya bilang. Pengasuh Cemara. Tidak. Sebelum itu, kalian kenal bagaimana? Dari mana dia muncul? Dia pembantu di rumah kami. Kata Arda tidak mengerti kenapa ibunya begitu tegang. Sekitar setahun. Kenapa ibu tanya? Ibu Widya menarik napas dalam. Lagu pengantar tidur itu. Itu lagu pengantar tidur keluarga kami. Ayahmu bilang dari nenekmu. Saya nyanyikan untuk kalian. Bayu terutama sangat suka. Setiap malam sebelum tidur minta saya nyanyikan. Mungkin kebetulan, Bu, kata Arda sambil mengangkat bahu. Lagu rakyat, lagu pengantar tidur tersebar dari mulut ke mulut. Tidak, kata Ibu Widya dengan suara tegas. Ini lagu pengantar tidur khusus. Punya lirik khusus keluarga. Dan wanita itu, matanya, profilnya mengingatkan saya pada seseorang. Siapa? Bayu, kata Ibu Widya dengan suara gemetar. Saat melihat Siti, saya melihat Bayu. Wajah Arda menjadi serius. Bu, ibu bicara omong kosong. Bayu hilang 24 tahun lalu. Ibu tahu dia pergi ke Eropa. Wanita ini hanya desa miskin. Suaminya katanya pekerja konstruksi. Ya, saya tidak tahu, kata Ibu Widya dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada sesuatu, Arda. Ada perasaan dalam diriku. Lagu pengantar tidur itu, tatapan itu. Arda memegang pundak ibunya. Bu, tolong. Kita semua mengalami rasa sakit kehilangan Bayu. Tapi berusaha melihat dia di mana-mana, ini tidak sehat. Ibu Widya mengangguk tapi tidak yakin. Saat Arda kembali ke ruang tamu, Siti masih berdiri di dekat jendela dengan Cemara yang tertidur dalam pelukannya. Cahaya terakhir matahari menerangi wajah wanita muda itu, membuat kesedihan mendalam di ekspresinya semakin jelas. Arda menatapnya dan sesaat seperti mengerti kenapa ibunya merasa begitu. Ada rahasia, kedalaman, dan mungkin juga koneksi di mata Siti. Ketika Ibu Widya kembali ke ruang tamu setelah Arda, ia diam-diam mengeluarkan album foto kecil dari tasnya. Tanpa diketahui siapapun, ia duduk di kursi dan mulai melihat halaman-halaman lama. Foto-foto Bayu dari masa kuliah. Dan kemudian di halaman belakang album, foto Bayu berdiri di antara sekelompok mahasiswa. Di sampingnya ada seorang gadis. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi postur, rambut,
Tangan Ibu Widya mulai gemetar. Ia menatap Siti, kemudian kembali ke foto. Tidak mungkin, kan? Sudah 24 tahun berlalu. Dan wanita ini terlihat sangat muda. Menjelang sore, saat Arda, Cemara dan Siti bersiap pulang, Ibu Widya menyeret Siti ke samping. Kamu sepertinya menjatuhkan ini dari tas, katanya sambil mengulurkan foto kecil. Siti melihat foto itu dengan terkejut. Ini bukan miliknya. Di foto ada seorang pemuda muda. Tampan, wajah ceria, mata berkilau. Ini bukan punya saya, Bu, kata Siti sambil berusaha mengembalikan foto. Yakin? Tanya Ibu Widya tanpa mengalihkan mata dari mata Siti. Kamu tidak kenal pemuda ini? Kemudian Siti melihat foto itu lagi, dan Ibu Widya menangkap kilatan sesaat di matanya, momen pengenalan itu, dan emosi yang cepat ditekan. Tidak, kata Siti. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Tidak kenal. Bukan foto saya. Kemudian Ibu Widya mengambil kembali foto itu. Baiklah, saya salah. Setelah mereka pulang, Ibu Widya mengunci diri di kamarnya dan membuka peti lama. Ia mengeluarkan surat-surat menguning, foto-foto, dan barang-barang milik Bayu. Dan di antara barang-barang itu ada buku catatan kecil. Ibu Widya membuka buku itu dan mulai membalik halaman. Halaman-halaman penuh tulisan tangan Bayu. Dan kemudian di satu halaman satu nama, Siti. Jantung Ibu Widya hampir berhenti. Ia melihat tanggalnya, 24 Juni 1998. Hanya sebulan sebelum Bayu menghilang. Hari ini pergi ke Malang dengan Siti. Ayahnya tidak menyukai kami, tapi saya tidak peduli. Saya mencintainya, dan akan membangun hidup baru dengannya. Tangan Ibu Widya gemetar. Ini tidak mungkin. Bayu dan Siti. Tapi Siti ini terlalu muda. Mungkin orang lain dengan nama yang sama. Tapi lagu pengantar tidur itu dan mata itu. Ibu Widya duduk di tempat tidurnya, kepalanya pusing. Kalau ini benar, kalau wanita ini benar-benar punya koneksi dengan Bayu, lalu di mana Bayu? Dan kenapa wanita ini sekarang, tepat 24 tahun kemudian, bekerja di rumah putranya? Mungkin ia akan menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak ingin diketahuinya. Tangan Siti gemetar. Foto yang ditunjukkan Ibu Widya telah meruntuhkan tembok tebal di pikirannya, mengeluarkan kenangan yang dikubur dalam-dalam bertahun-tahun lalu ke permukaan dengan kejam. Sejak pulang dari mensyah di puncak itu, badai berkecamuk dalam dirinya. Malam itu, setelah menidurkan Cemara, ia menyendiri ke kamarnya dan mengeluarkan kotak logam kecil berkarat dari bawah tempat tidur. Ini kotak yang dibawanya seperti hantu selama bertahun-tahun tapi tidak pernah berani dibuka. Dengan jari gemetar, ia memutar kunci dan membuka tutupnya. Di dalam ada foto pudar, mawar kering, dan surat menguning. Ia mengambil foto itu. Foto yang sama dengan yang ditunjukkan Ibu Widya, tapi ini lebih jelas. Di foto, Bayu muda tersenyum dengan mata penuh harapan. Dan tepat di sampingnya, Siti berusia 18 tahun menatapnya dengan mata penuh cinta. Bayu, bisiknya sambil menyentuh wajah di foto dengan ujung jari. Ia meraih surat tapi tidak membukanya. Lagi pula ia sudah hafal setiap kata, setiap hurufnya. Siti sayang, kalau kamu baca surat ini berarti aku sudah tidak ada di sampingmu. Aku tahu keluargaku tidak akan pernah menerima kita. Tapi ketahuilah bahwa aku akan selalu mencintaimu. Mungkin suatu hari kita punya anak laki-laki, kamu beri dia namaku. Dan mungkin suatu hari keluargaku juga menerima dia. Air mata mengalir dari mata Siti. 24 tahun. Tepat 24 tahun sejak kehilangan Bayu. Dan sekarang takdir main kejam membawanya ke rumah adik Bayu untuk merawat anaknya. Arda tidak mengenalnya. Tentu saja tidak. Saat Bayu menghilang, Arda bahkan belum masuk kuliah. Tapi Siti tahu. Ia sudah tahu sejak awal. Pria yang sekarang ia layani adalah adik lelaki yang selalu dibanggakan Bayu. Ia menutup kotak dan menarik napas dalam. Mungkin sudah waktunya. Waktunya berkata jujur. Karena Ibu Widya curiga. Dan Siti tidak bisa lagi menanggung rahasia berat ini. Keesokan pagi,
Saat matahari baru terbit di Jakarta, Siti mengetuk pintu ruang kerja Arda. Dari dalam terdengar suara lelah, "Masuk." Arda duduk di mejanya. Jelas ia bekerja sepanjang malam. "Siti, ada masalah?" Cemara baik-baik. "Cemara tidur, Pak," kata Siti. Suaranya luar biasa serius dan tegas. "Ada yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Tentang kakak Bapak, Bayu." Wajah Arda langsung kaku. "Bayu? Kamu kenal Bayu dari mana?" "Dulu kenal," kata Siti dengan suara sedikit gemetar. "Sangat kenal. Kami bersama." Arda membeku. "Apa yang kamu katakan? Ini tidak mungkin. Bayu pergi ke Eropa 24 tahun lalu." "Saat itu saya 18 tahun," kata Siti mulai bercerita sambil menahan air mata. "Bekerja di bengkel logam ayah di Malang. Bayu datang ke sana untuk magang. Kami bertemu, saling jatuh cinta." Arda tidak percaya. Pikirannya berusaha memproses informasi ini sambil menghitung. "Tapi sekarang kamu berusia berapa?" "Bayu sekarang akan berusia 41 tahun. Kamu lebih tua darinya." "Ya," kata Siti sederhana. "Tapi waktu itu tidak penting. Kami saling mencintai." Arda mulai mondar-mandir di ruangan. Ia menggosok rambutnya dengan tangan. "Jadi kemudian, Bayu pergi ke Eropa. Dia meninggalkan surat." "Tidak," kata Siti dengan suara tiba-tiba mengeras. "Bayu tidak pernah pergi ke Eropa. Surat itu kebohongan yang dibuat keluarga Bapak. Bayu meninggal dalam pelukan saya." Darah terkuras dari wajah Arda. Ia harus berpegangan pada meja untuk bisa berdiri tegak. "Apa? Meninggal? Bagaimana?" "Kami hidup bersama." Siti mulai bercerita dengan mata berkaca-kaca. "Di desa kecil dekat Malang. Selama 2 tahun tidak ada yang tahu di mana kami. Bayu sudah lulus teknik. Dia kerja kecil-kecilan. Kemudian suatu malam mereka menemukan dia di jalan sawah. Dipukuli parah." Arda sekarang duduk terkulai di kursi. Wajahnya pucat karena rasa sakit. "Siapa? Siapa yang melakukan ini?" "Saya tidak tahu pasti," kata Siti sambil menghapus air mata. "Tapi ada desas-desus. Bayu bertengkar dengan mantan mitra bisnis ayah Bapak. Orang itu tuduh Bayu curang dalam proyek. Tapi Bayu tidak bersalah. Dia hanya ingin mengungkap kebenaran." "Dan kemudian?" tanya Arda. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya bawa dia ke puskesmas desa tapi sudah terlambat. Ada pendarahan dalam. Kata-kata terakhirnya, 'Bilang keluargaku, aku mencintai mereka.'" Arda bangkit dengan marah. "Bohong. Kamu bohong. Keluargaku pasti tahu. Mereka akan bilang kami." "Ya, mereka tahu," kata Siti dengan suara pahit. "Setidaknya ibu bapak tahu. Dia datang ke pemakaman Bayu. Tapi mohon saya untuk tidak bilang siapa-siapa. Dia tidak mau nama keluarga ternoda. Dan dia beri saya uang untuk diam." Arda memukul meja dengan marah. "Tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." "Dia melakukan, Pak Arda," kata Siti dengan tekad menyakitkan di matanya. "Ibu bapak persis melakukan itu. Dan saya terima karena saya pikir hamil anak Bayu. Tapi kemudian saya keguguran." Arda berbalik ke jendela. Sambil menatap keluar, bahunya bergetar. Pikirannya kacau. Kakak Bayu. Mereka bilang dia kakak, tapi sebenarnya ia bahkan tidak pernah mengenalnya. Saat Bayu pergi dari rumah, ia masih anak-anak. Dan kemudian hanya ada cerita bahwa dia pergi ke Eropa. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mempertanyakan sekalipun. "Tapi ibu," kata Arda tiba-tiba berbalik ke Siti. "Ibu kemarin mengenali kamu, kan? Dari lagu pengantar tidur itu." "Ya," kata Siti. "Bayu nyanyikan lagu itu untuk saya. Dia bilang itu lagu nenek, yaitu nenek buyut bapak. Bayu bilang ibu anehnya, yaitu ibu bapak,
sering nyanyikan untuk dia. Jadi mengapa? Tanya Arda. Matanya sekarang berkaca-kaca. Mengapa sekarang kamu di sini? Mengapa bekerja di rumah saya? Kebetulan total, kata Siti. Suami saya, Ahmad yang saya nikahi setelah Bayu, adalah pekerja konstruksi di salah satu proyek perusahaan Bapak. Saat dia meninggal kecelakaan, perusahaan bayar kompensasi dan tawarkan pekerjaan pada saya. Sebagai pembantu. Saya butuh kerja. Saya terima. Baru kemudian tahu ini rumah Bapak. Tapi sudah terlambat. Dan sekarang apa maumu dari saya? Tanya Arda. Tidak ada, kata Siti dengan suara melembut. Saya tidak akan ceritakan ini pada Bapak. Tapi kemarin saya lihat wajah ibu Bapak. Dia mengenali saya. Dan saya sadar tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Arda mengangkat kepala. Matanya merah. Saya ingin tahu kebenaran. Semua kebenaran. Dan saya ingin menghormati kenangan Bayu. Kemudian Ibu Widya diam lama. Kemudian bangkit dari tempatnya. Ikut saya, katanya. Ia membawa Arda ke bagian belakang rumah, ke kamar kecil yang seperti tidak terpakai bertahun-tahun. Dinding ditutupi poster pudar, gambar teknik. Di meja masih ada buku terbuka. Kamar Bayu, kata Ibu Widya dengan suara lembut. Sejak dia pergi saya tidak menyentuh apa-apa. Arda masuk ke kamar, menyentuh barang-barang kakaknya. Ia hampir tidak pernah kenal kakaknya. Tapi sekarang di kamar ini, di dunianya, ia merasa lebih dekat dengan dia dari sebelumnya. Ia melihat kotak kecil di meja. Apa ini? Tanyanya. Hal-hal terakhir yang ditinggalkan Bayu, kata Ibu Widya. Siti yang bawa setelah pemakaman. Arda membuka kotak. Di dalam ada beberapa surat, cincin, dan buku catatan kecil. Saat membuka buku itu, ia melihat tulisan tangan Bayu. Kalau terjadi sesuatu pada saya, tolong rawat Siti baik-baik. Dia cinta hidup saya. Arda menutup buku. Matanya berkaca-kaca. Saya ingin mengenal kakak. Dia sangat menyayangimu, kata Ibu Widya sambil meletakkan tangan di bahu putranya. Selalu bilang, Arda kecil, kalau dia besar nanti saya akan ajarkan teknik. Arda menekan kotak ke dadanya. Boleh saya ambil ini? Saya ingin tunjukkan pada Siti. Ambil. Mungkin dia juga agak tenang. Arda menatap ibunya. Di matanya masih ada kemarahan. Tapi sekarang juga muncul sedikit pengertian. Kita bisa berbuat apa? Untuk kematian Bayu. Untuk keadilan. Saya tidak tahu, kata Ibu Widya jujur. 24 tahun waktu yang sangat lama. Tapi mungkin setidaknya kita bisa bilang kebenaran. Kita berhutang setidaknya itu padanya. Arda mengangguk dan mereka keluar dari kamar. Di luar, matahari mulai tenggelam, cahaya emas menyebar di atas Jakarta. Dan Arda untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasakan beban kebenaran. Menyakitkan tapi sekaligus membebaskan. Saat pulang ke rumah, ia hanya punya satu pikiran di benaknya. Siti bukan hanya pengasuh cemara lagi. Dia wanita yang dicintai kakaknya. Dan dengan cara aneh, dia bagian dari keluarganya. Langit Jakarta telah tertutup awan kelabu, angin kencang mendera air Teluk Jakarta dan menderu di jalan-jalan batu kota. Arda Kusuma berdiri di jendela ruang kerjanya yang luas, menyaksikan pemandangan suram ini sambil memegang kotak milik Bayu. Sudah 2 hari sejak ia mengunjungi ibunya, dan ia masih belum berani memberikan kotak ini pada Siti. Bagaimana bisa ia memberikannya? Apakah ia akan berkata, ambil, ini kenang-kenangan terakhir kekasih yang meninggal? Tidak, tidak ada kata yang tepat untuk situasi seperti ini. Tidak ada bahasa di dunia yang cukup kaya untuk mengungkapkan rasa sakit yang begitu kompleks. Teleponnya berdering dan membuatnya tersadar dari lamunan. Di layar tertera nomor yang tidak dikenalnya. Halo, katanya dengan hati-hati. Pak Arda, kata suara di seberang, suara lelaki muda yang tergesa-gesa. Saya Serkan Ilmas dari Harian Agenda. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Arda mengerutkan alis. Anda dapat nomor ini dari mana?
Dan tentang apa? Itu tidak penting, Pak, kata pemuda itu cepat. Kami mendapat beberapa informasi dan foto tentang Bapak, putri Bapak dan pengasuhnya. Perut Arda berputar. Apa maksud Anda? Kami dikirimi foto, Pak Arda, kata wartawan dengan lebih percaya diri. Foto Bapak memata-matai pengasuh putri Bapak. Wanita itu sedang menyusui putri Bapak. Darah terkuras dari wajah Arda. Apa? Siapa? Siapa yang mengirim ini? Kami tidak bisa buka sumber, Pak Arda, kata wartawan dengan nada profesional. Tapi ada catatan di samping foto. Tertulis, apakah ini bermoral untuk seorang duda kaya? Sebelum kami terbitkan, kami ingin ambil komentar Bapak juga. Sebelum terbitkan, teriak Arda gemetar karena marah. Ini pelanggaran privasi. Kalau Anda terbitkan ini, saya akan tuntut koran Anda ke pengadilan. Saya mengerti, Pak, kata wartawan tidak terpengaruh sama sekali. Tapi ini topik yang punya nilai berita. Salah satu pengusaha terkaya Indonesia menyuruh putrinya disusui mantan pembantu. Orang-orang penasaran. Perawatan putri saya bukan urusan siapapun, kata Arda berusaha mengendalikan suaranya. Dan Ibu Siti bukan pembantu. Dia pengasuh profesional. Tapi dulu dia pembantu, kan? Desak wartawan. Dan tiba-tiba naik pangkat. Orang-orang bicara, Pak Arda. Ada desas-desus. Desas-desus apa? Beberapa orang bilang ada hubungan antara Bapak dan wanita ini, kata wartawan sambil memilih kata-kata. Bahkan beberapa bilang anak itu sebenarnya. Cukup, potong Arda. Jangan bicara sepatah kata lagi. Ibu Siti adalah wanita yang berkorban yang mengambil alih perawatan putri saya setelah istri saya meninggal. Tidak ada yang lain. Dan percakapan berakhir di sini. Ia menutup telepon dan membantingnya ke meja. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin. Siapa yang bisa mengambil foto seperti itu? Dan siapa, mengapa, yang akan membocorkannya ke pers? Jawabannya menyambar pikirannya seperti kilat. Bode. Saudara Iparsari. Pria oportunis yang mengejar uang dan kekuasaan itu. Tentu saja dia. Pintu diketuk dan kepala rumah tangga Pak Harto masuk dengan wajah khawatir. Pak Arda, sudah lihat berita? Berita apa? Tanya Arda dengan jantung berdebar cepat. Di situs berita internet ada foto Bapak dan Ibu Siti. Dan Adek Cemara. Arda cepat membuka komputernya. Headline pertama yang dilihatnya membekukan darahnya. Pengusaha Jakarta menyuruh bayinya disusui pengasuh. Kontroversi moral besar. Ada foto yang diambil dari celah pintu kamar tidur Arda. Siti duduk di tempat tidur menyusui Cemara. Arda berdiri di pintu mengamati mereka. Foto diambil dari jauh dan buram, tapi wajah bisa dikenali. Sialan, teriak Arda sambil memukul meja. Ini jebakan. Seseorang mengawasi kami dari dalam rumah. Tepat saat itu teleponnya berdering lagi. Yang menelepon adalah Direktur Humas perusahaannya, Pak Selim. Pak Arda, kata Selim dengan panik. Saham kami turun 5% pagi ini. Investor khawatir. Skandal ini. Bukan skandal, potong Arda. Ini kehidupan pribadi saya. Keputusan yang diambil untuk kesehatan putri saya. Saya mengerti, Pak, kata Selim dengan suara lembut. Tapi opini publik beberapa kelompok konservatif sudah mulai demo di depan gedung perusahaan dengan spanduk, hormati nilai keluarga. Arda menarik napas dalam. Baik, siapkan konferensi pers. Bilang karena kondisi kesehatan khusus putri saya, seorang pengasuh profesional merawatnya. Jangan beri detail lain. Baik, Pak. Dan Ibu Siti, apa yang harus kami katakan tentang dia? Arda berpikir sejenak. Jangan sebut namanya sama sekali. Ini hanya urusan saya dan putri saya. Setelah menutup telepon, pintu diketuk lagi. Kali ini Siti masuk dengan wajah pucat dan mata merah karena menangis. Pak Arda, katanya dengan suara gemetar. Maaf, saya lihat berita. Saya bisa langsung packing dan pergi.
Tidak, kata Arda dengan suara tegas. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Cemara butuh kamu. Tapi skandal ini, reputasi Bapak. Reputasi saya. Arda tertawa pahit. Reputasi saya tidak penting sama sekali, Siti. Yang penting kesehatan putri saya. Dan kamu yang terbaik untuknya. Kemudian Siti menghapus air matanya. Di jalan mereka ludahi muka saya. Katanya pelan. Saya pergi ke pasar. Seseorang mengenali saya. Mereka bilang saya tidak bermoral. Wajah Arda mengeras karena marah. Siapa? Siapa yang melakukan itu? Tidak penting, kata Siti sambil menggeleng. Tapi saya tidak bisa keluar lagi. Orang-orang. Arda mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. Dengar saya, Siti. Badai ini akan berlalu. Orang-orang selalu bicara, kemudian lupa. Yang penting Cemara. Dan kamu bukan hanya pengasuh Cemara. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena bunyi notifikasi dari teleponnya. Sebuah pesan. Saat membaca, wajahnya langsung pucat. Ada apa? Tanya Siti dengan khawatir. Cemara, kata Arda dengan suara gemetar. Dia dibawa ke rumah sakit. Demamnya tinggi sekali. Koridor rumah sakit dengan bau antiseptik tajam dan lampu terang selalu menakutkan untuk Arda. Terutama setelah malam mengerikan terakhir kehilangan Sari di sini. Sekarang ia duduk di rumah sakit yang sama dengan rasa takut dan harapan yang sama. Dokter Citra masuk ketika Arda dan Siti langsung berdiri. Bagaimana? Tanya Arda dengan tergesa. Kondisinya stabil, kata Dokter Citra berusaha tersenyum. Infeksi virus. Kami turunkan demamnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Syukurlah. Alhamdulillah, kata Siti dengan air mata mengalir dari matanya. Kapan bisa dibawa pulang? Tanya Arda. Harus tinggal beberapa hari di sini, kata dokter. Harus diawasi. Ia ragu sejenak. Selama proses ini nutrisinya sangat penting. Maksud dokter? Dokter Citra menatap Siti. ASI adalah hal terpenting untuk memperkuat sistem kekebalan bayi pada infeksi seperti ini. Tentu saja, kata Siti langsung. Saya akan lakukan apapun yang diperlukan. Seorang perawat masuk dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dokter Citra, boleh bicara sebentar? Keduanya keluar dan bicara pelan di koridor. Beberapa menit kemudian, Dokter Citra kembali dengan wajah tegang. Ada masalah, katanya langsung. Manajemen rumah sakit sudah lihat berita tentang Bapak. Dan mereka bilang tidak bisa izinkan Ibu Siti menyusui bayi. Apa? Teriak Arda. Ini omong kosong. Mengapa? Mereka bilang protokol, kata dokter dengan nada minta maaf. Hanya ibu atau wali sah yang boleh menyusui. Atau ibu susuan terdaftar. Ibu Siti tidak masuk kategori manapun. Saya ayah Cemara, kata Arda dengan marah. Dan saya izinkan Siti menyusuinya. Maaf, Pak Arda, kata dokter. Tapi kebijakan rumah sakit. Sialan kebijakan kalian, teriak Arda. Kemudian ia berusaha mengendalikan diri. Maaf, tapi ini tidak masuk akal. Dokter Citra menarik mereka ke sudut ruangan. Dengar, katanya pelan. Saya juga anggap aturan ini konyol. Tapi sekarang mata media semua tertuju pada Bapak. Dan rumah sakit tidak mau jadi target kelompok konservatif. Mengerti? Arda memegang kepalanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dokter Citra berpikir. Mungkin kita bisa daftarkan Ibu Siti sebagai ibu susuan resmi di catatan. Tapi proses administrasi butuh beberapa hari. Sampai saat itu Cemara makan apa? Tanya Siti dengan khawatir. Ibu Siti bisa perah ASI, kami beri lewat botol pada bayi. Ini tetap dalam protokol. Arda dan Siti saling pandang dengan putus asa. Baiklah, kata Arda akhirnya. Lakukan seperti itu. Setelah dokter pergi, mereka masuk ke kamar. Kecil Cemara tampak begitu kecil, begitu tak berdaya di tempat tidur rumah sakit besar itu.
Siti duduk di sampingnya dan memegang tangan kecilnya. Dia akan sembuh, kan? Tanya Arda dengan khawatir. Tentu saja, kata Siti tanpa mengalihkan mata dari Cemara. Dia anak yang kuat, persis seperti ibunya. Mata Arda berkaca-kaca. Kamu kenal Sari? Siti menggeleng. Tidak, tapi melihat Cemara, saya bisa lihat dia datang dari wanita yang kuat. Suatu hari Arda melihat keluar jendela dan melihat sekelompok orang berkumpul di depan rumah sakit. Mereka memegang spanduk, berteriak slogan. Demonstran, katanya sambil mengerutkan wajah. Bagaimana mereka bisa terorganisir secepat ini? Seseorang mengorganisir mereka, kata Siti dengan pemahaman di matanya. Seseorang ingin manfaat dari situasi ini. Budi, kata Arda sambil mengepalkan gigi. Saya yakin dia ingin jepitkan saya, turunkan saham perusahaan, kemudian beli murah. Apa yang akan Bapak lakukan? Saya tidak tahu, kata Arda. Tapi harus berbuat sesuatu. Tidak bisa berlanjut seperti ini. Tepat saat itu ponselnya berdering. Yang menelepon ibunya, Ibu Widya. Suaranya panik. Arda, saya lihat berita. Cemara bagaimana? Katanya di rumah sakit. Baik, Bu, kata Arda. Hanya demam. Sudah turun sekarang. Syukurlah, kata Ibu Widya dengan lega. Lalu wanita itu, Siti. Dia juga di sana? Ya, Bu. Dan namanya bukan wanita itu, tapi Siti. Dan ya, dia di sini. Cemara butuh dia. Ibu Widya diam sejenak. Dengar, Arda, katanya akhirnya. Saya kirim sesuatu untuk kamu. Sesuatu yang tertinggal dari Bayu. Saya suruh kirim ke rumah sakit. Perawat akan berikan. Apa? Mengapa sekarang? Karena mungkin sudah waktunya. Waktunya memenuhi permintaan terakhir Bayu. Dan menghormati kenangan dia. Telepon ditutup. Beberapa menit kemudian seorang perawat masuk dengan kotak kecil. Pak Arda, ini diminta disampaikan untuk Bapak. Arda mengambil kotak dan membukanya. Di dalam ada surat lama dan not tulisan tangan. Ibu sayang, kalau suatu hari bertemu Siti, tolong rawat dia baik-baik. Dia cinta hidup saya. Dan kalau suatu hari saya punya anak, ingat bahwa anak itu bagian dari keluarga kita. Berjanji pada saya. Anakmu, Bayu. Arda membaca surat sambil tangannya gemetar. Di samping not ada foto kecil. Bayu muda dan Siti tersenyum di bawah pohon rindang. Di belakang mereka air biru Teluk Jakarta berkilau. Ia menatap Siti. Matanya penuh pertanyaan. Siti mengangguk diam dengan konfirmasi. Ya, dia gadis muda di foto itu. 24 tahun lalu saat bersama Bayu. Dan saat itu, Arda Kusuma untuk pertama kalinya dalam hidupnya membuat keputusan nyata. Bukan dengan logika, tapi dengan hati. Wanita ini, janda ini, wanita berhati patah tapi luar biasa kuat ini, adalah bagian dari keluarganya. Dan ia akan menunjukkannya pada seluruh dunia. Ruang konferensi salah satu hotel paling bergengsi di Jakarta penuh sesak. Kamera, lampu flash, dan wartawan yang bersemangat menunggu pengumuman penting. Di barisan depan duduk tokoh-tokoh terkenal dunia bisnis, politik, dan masyarakat. Semua orang berbisik-bisik. Mengapa Arda Kusuma, salah satu pengusaha terkaya dan paling misterius Indonesia, mengadakan konferensi pers mendadak seperti ini? Berita skandal telah mengguncang media selama 3 hari. Berita bahwa duda kaya menyuruh bayinya disusui mantan pembantu mendapat reaksi besar dari kalangan konservatif. Saham Kusuma Holding turun. Protes sudah dimulai di depan gedung perusahaan dengan spanduk, hormati nilai keluarga. Yang paling mengejutkan adalah wawancara yang diberikan Budi, saudara Sari, kepada koran. Saya mulai proses hukum untuk hak asuh keponakan saya, Cemara. Saya pikir anak itu dibesarkan dalam kondisi yang tidak layak. Di ruang tunggu kecil di belakang, Arda berdiri memandang keluar jendela. Di sampingnya Siti duduk menunggu dengan gaun putih.
Cemara yang baru keluar dari rumah sakit berada di kamar sebelah dalam pengawasan perawat. Bapak tidak harus melakukan ini, kata Siti dengan suara pelan. Saya bisa pergi diam-diam. Ini akan mengakhiri semua skandal. Tidak, kata Arda dengan suara keras seperti baja. Tidak ada lagi melarikan diri. Kita sudah cukup banyak berbohong. Sudah waktunya mengatakan kebenaran. Pintu terbuka dan Direktur Humas Selim masuk. Siap, Pak. Semua stasiun besar siaran langsung. Arda menarik napas dalam. Baiklah, mari mulai. Kamu tunggu di sini, katanya pada Siti. Saya bicara dulu, kemudian panggil kamu. Saat Arda naik ke panggung, lampu flash meledak. Suara gemuruh di aula langsung terhenti. Ia mendekati mikrofon, berdehem. Selamat siang, katanya dengan suara tenang tapi kuat. Hari ini saya di sini untuk membuat pernyataan tentang berita yang muncul di media akhir-akhir ini. Seluruh Indonesia menyaksikannya. 3 bulan lalu saya kehilangan istri tercinta Sari karena komplikasi saat melahirkan. Hari saya menggendong putri saya Cemara, saya memakamkan pasangan hidup saya. Aula sunyi total. Menghadapi kehilangan ini sulit. Begitu sulit sehingga saya tidak bisa merawat putri saya sendiri. Setiap tangisannya membuat luka kehilangan saya berdarah seperti luka segar. Arda berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara lebih kuat. Saya mempekerjakan banyak pengasuh untuk Cemara. Tak satu pun berhasil. Cemara terus menangis, tidak mau makan, tidak mau tidur. Sampai Ibu Siti. Ya, suara gemuruh naik lagi di aula. Ya, Ibu Siti bekerja sebagai pembantu di rumah saya. Dan ya, suatu hari saya menemukan dia menyusui putri saya. Saya shock, marah. Tapi kemudian saya lihat bahwa Cemara untuk pertama kalinya tenang. Untuk pertama kalinya tersenyum. Arda minum air sebentar. Ibu Siti juga punya cerita. Dia punya anak laki-laki yang meninggal segera setelah lahir. Tapi dia punya ASI. Dan hatinya begitu besar sehingga meski dalam rasa sakitnya sendiri, dia memberikan kehidupan pada putri saya. Sekarang isak tangis terdengar di aula. Tapi hari ini saya di sini bukan hanya untuk menceritakan ini. Saya di sini untuk menceritakan kebenaran yang lebih dalam, lebih lama. Rahasia keluarga. Di bagian belakang aula, Ibu Widya duduk di antara kerumunan. Matanya berkaca-kaca tapi kepalanya tegak. 24 tahun lalu kakak saya Bayu Kusuma hilang. Keluarga saya bilang dia pergi ke Eropa. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Teriakan shock naik di aula. Bayu berkenalan dengan seorang gadis muda saat magang di Malang. Namanya Siti. Ya, Siti yang sama yang hari ini menyelamatkan hidup putri saya. Gelombang shock menyapu seluruh aula. Mereka saling jatuh cinta. Tapi keluarga saya tidak menyetujui hubungan ini. Bayu dan Siti kabur. Mereka mulai hidup di desa kecil dekat Malang. 2 tahun kemudian, suara Arda bergetar, Bayu ditemukan terluka parah di jalan sawah. Dia dipukuli. Dan dia meninggal dalam pelukan Siti. Keheningan maut di aula. Penyelidikan polisi tidak berhasil. Tapi kecurigaan tertuju pada mantan mitra bisnis ayah saya. Bayu mengancam akan membongkar kegiatan ilegal orang itu. Dan orang itu membungkamnya. Arda mencengkeram podium erat. Keluarga saya menutupi kebenaran ini. Mereka lebih takut skandal daripada rasa sakit. Mereka mengarang kebohongan bahwa Bayu pergi ke Eropa. Dan Siti saat itu hamil. Mengandung anak Bayu. Tapi karena kesedihan dia keguguran. Semua orang di aula menahan napas mendengarkan. Siti melanjutkan hidupnya. Menikah dengan orang lain. Tapi orang itu juga meninggal dalam kecelakaan konstruksi, ironisnya di salah satu proyek perusahaan saya. Takdir, mungkin. Dan kemudian Siti mulai bekerja di rumah kami. Dan membentuk ikatan ajaib itu dengan putri saya. Arda berdiri tegak. Matanya berkilau dengan tekad. Sekarang kalian mengerti? Siti bukan hanya pengasuh putri saya. Dia wanita yang dicintai kakak saya.
Dia hampir menjadi bagian keluarga kami. Dan saya tidak mau bohong lagi. Ia menunjuk pintu belakang. Ibu Siti, tolong datang ke sini. Pintu terbuka dan Siti, dengan gaun putihnya, melangkah perlahan dengan berat ke panggung. Matanya penuh ketakutan tapi langkahnya tegas. Selamat siang, katanya ke mikrofon dengan suara gemetar. Saya Siti Wijaya. Ya, saya pernah mencintai Bayu Kusuma. Sangat mencintainya. Dan saya kehilangan dia. Kemudian kehilangan anaknya. Kemudian kehilangan suami saya. Dan akhirnya kehilangan anak saya sendiri. Air mata mengalir di pipinya, tapi suaranya semakin kuat. Hidup mengambil banyak hal dari saya. Tapi kemudian memberikan cemara. Bayi kecil itu menjadi alasan saya bertahan hidup. Saat merawatnya, seolah saya juga sedikit menghidupkan anak saya sendiri. Bayu, semua yang hilang. Arda datang ke samping Siti dan memegang tangannya. Saya tidak melihat Siti sebagai karyawan, katanya dengan suara tegas. Saya melihatnya sebagai ibu putri saya. Bukan secara biologis mungkin, tapi secara spiritual. Dia ibu cemara. Teriakan takjub naik dari aula. Dan hari ini di hadapan kalian semua saya umumkan, Ibu Siti mulai sekarang secara resmi adalah wali sah putri saya Cemara. Kalau terjadi sesuatu pada saya, semua tanggung jawab Cemara ada padanya. Ini wasiat saya. Arda mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Mengeluarkan cincin lama dan memasangkannya di jari Siti. Ini cincin Bayu. Dia yang seharusnya memberikan ini padamu. Saya hanya memenuhi permintaan terakhirnya. Kamu selalu bagian keluarga ini, Siti. Kami hanya takut mengakuinya. Aula langsung meledak dengan tepuk tangan. Isak tangis, siulan. Semua orang berdiri merayakan pengumuman tak terduga ini. Seseorang bangkit dengan marah dari barisan belakang. Ini tidak bisa diterima, teriaknya. Wanita ini siapa? Dia tidak bisa menggantikan Sari. Cemara keponakan saya. Arda melirik dingin padanya. Ya, Budi. Cemara keponakanmu. Tapi kamu hanya mengejar warisannya. Siti memikirkan kebahagiaan Cemara. Saya akan bawa ini ke pengadilan, ancam Budi. Silakan, kata Arda dengan suara tenang. Tapi ketahuilah, kalau Sari masih hidup, dia juga akan mengambil keputusan yang sama. Karena dia akan mengutamakan kebahagiaan putrinya di atas segalanya. Saat Budi meninggalkan aula dengan marah, semua mata tertuju pada Arda dan Siti di panggung. Arda sekali lagi mendekati mikrofon. Dan terakhir, mereka yang bertanggung jawab atas kematian Bayu mungkin masih lolos dari keadilan. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Saya buka kembali semua berkas tentang ini. Kebenaran akan terungkap. Keadilan akan ditegakkan untuk kakak saya. Saat tepuk tangan memenuhi aula, Ibu Widya bangkit dari barisan depan dan naik ke panggung. Dengan air mata, ia memeluk dulu Arda, kemudian Siti. Saya tidak bisa mengembalikan anakku, bisiknya. Tapi mungkin saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Video konferensi pers menjadi viral di media sosial. Reaksi beragam, tapi mayoritas menghargai kejujuran dan keberanian Arda. Saham Kusuma Holding naik lagi. Protes berhenti dalam semalam. Gugatan hak asuh Budi berakhir dengan kemenangan Arda. Dan Budi kehilangan semua posisinya di perusahaan. Arda menyewa detektif swasta untuk mendalami penyelidikan kematian Bayu. Sebulan kemudian petunjuk konkret pertama muncul. Jejak Erza Demirci, tersangka utama pembunuhan, mantan mitra ayahnya, ditemukan. Sementara penyelidikan berlanjut, Arda, Siti, dan Cemara membentuk tatanan baru. Arda membeli rumah sederhana tapi bertaman yang damai di lereng Bogor untuk mereka. Suatu malam Arda memanggil Siti ke ruang kerjanya. Di meja tergeletak album foto lama. Saya temukan ini. Ibu simpan. Foto-foto Bayu. Siti mengambil album dengan tangan gemetar. Saat membalik halaman, ia bertemu dengan wajah Bayu muda yang tersenyum. Di beberapa foto, dia sendiri juga ada. Tahukah,
kata Arda. Saya hampir tidak kenal Bayu. Tapi sekarang berkat kamu, saya mengenal dia sedikit lebih baik, merasa lebih dekat dengannya. Siti menghapus air matanya. Dia orang yang sangat baik, jujur, berani. Persis seperti Bapak. Arda tersenyum tipis. Saya belum sebaik itu. Masih belajar. Kita semua belajar, kata Siti. Hidup seperti itu sepertinya. Maju dengan jatuh bangun. Di luar, malam Jakarta berkilau. Dan dua jiwa yang terluka ini mungkin untuk pertama kalinya merasakan berada di ambang penyembuhan yang sesungguhnya. 9 bulan kemudian, taman rumah di Bogor itu penuh kedamaian dan kehidupan. Cemara yang akan berusia 1 tahun sudah mulai melangkah pertama. Siti mengawasinya sambil memikirkan 9 bulan yang berlalu. Hidup mereka berubah total. Sekarang bisikan berganti dengan rasa hormat. Hari ini hari istimewa. Hari ulang tahun Bayu. Dia akan berusia 42 tahun. Arda datang dengan ibunya, Ibu Widya, dan beberapa album foto lama. Mereka bersama-sama mengenang Bayu, memotong kue untuk menghormati kenangannya. Ibu Widya memberikan cincin ayahnya yang diturunkan pada Arda, dan memberikan foto pertama Bayu dan Siti yang ditemukan di antara barang-barang Bayu, dengan tulisan di belakang, untuk cinta hidupku selamanya, pada Siti. Tapi momen paling menyentuh adalah saat mereka membaca wasiat Bayu yang tidak sah secara hukum tapi bermakna besar secara spiritual. Bayu menulis bahwa dia mewariskan segalanya pada Siti, dan kalau mereka punya anak, dia ingin anak itu diakui sebagai anggota sah keluarga Kusuma. Siti terseduh sambil berkata, Bayu tidak punya anak, tapi mungkin Cemara memenuhi sebagian wasiatnya. Dia anggota keluarga Kusuma dan saya bisa merawatnya. Di antara air mata, Cemara yang meraih kue dan mencicipi krimnya berhasil membuat semua orang tertawa. Setahun kemudian, mereka berkumpul di taman yang sama untuk pesta ulang tahun kedua Cemara. Cemara yang sekarang berlari dan bicara adalah kegembiraan taman. Di pesta tidak hanya keluarga, tapi juga saudara-saudara dari kampung Siti yang setelah bertahun-tahun menjalin hubungan lagi. Kasus Erza Demirci hampir selesai. Bukti-bukti kuat, dan keadilan sepertinya akan tegak. Arda dan Siti berdiri berdampingan mengamati keriuhan di taman. Hubungan di antara mereka dalam setahun berkembang dari persahabatan menjadi cinta mendalam yang lahir dari saling pengertian dan rasa sakit yang dibagi. Cemara berlari ke mereka dengan mainan barunya. Mama, Papa, lihat. Siti menggendongnya. Boneka beruang yang bagus. Namanya siapa? Cemara berpikir sejenak, kemudian menjawab dengan mata berkilau. Namanya Bayu. Arda dan Siti saling pandang terkejut. Mungkin beberapa ikatan, beberapa kenangan, diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara yang tak terlihat. Bayu nama yang bagus, kata Arda sambil mengelus rambut putrinya. Hidup kadang mempertemukan kita dengan orang yang paling tak terduga di saat paling tak terduga. Kisah Arda dan Siti menunjukkan bagaimana rasa sakit bisa memisahkan orang, tapi sekaligus juga menyatukan mereka. Bayangkan, kalau pagi itu Arda tidak melihat Siti di koridor itu, kalau dia tidak menunjukkan keberanian itu dan melakukan yang benar untuk putrinya tanpa mempedulikan apa kata masyarakat, mungkin 2 jiwa yang terluka itu tidak akan pernah sembuh. Kalau kalian, meskipun semua tekanan sosial, gosip, risiko dalam kehidupan bisnis, bisakah menunjukkan keberanian yang sama? Apa itu keluarga sejati menurut kalian? Apakah ikatan darah, atau rasa sakit dan kegembiraan yang dibagi yang mengikat kita? Siti memberikan kehidupan pada Cemara, meski dia bukan ibu biologisnya. Arda dengan membuka pelukan pada wanita yang dicintai kakak yang tidak pernah dikenalnya mungkin menunjukkan kebajikan kemanusiaan terbesar. Kadang hidup memberikan pelajaran seperti ini, bahkan luka terdalam bisa sembuh dengan waktu. Asalkan kita berani membuka hati. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian juga, tolong subscribe channel kami, like videonya, dan bagikan dengan orang-orang tercinta. Karena kami percaya, cerita nyata memberi makan jiwa dan membuat kita jadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.